Modul bendahara pengeluaran merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara pada bendahara pengeluaran. Ruang lingkup fungsionalitasnya meliputi pengelolaan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan, pengelolaan dana titipan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Berikutnya, interkoneksi modul bendahara dalam Sakti. Teman-teman bisa menjeda video ini sebentar supaya dapat memahami hubungan modul bendahara dalam Sakti dengan modul-modul lainnya. Berikutnya, kami akan membahas tentang pengelolaan UP dan TUP. Apa sih UP itu? UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja dari kuasabun kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya. Prosedurnya sendiri meliputi menghitung usul uang persediaan, mencetak rincian pembayaran TUP, merekam dan mencatat kwitansi, memungut dan menyetorkan pajak, serta mencatat penerimaan sisa uang persediaan atau tambahan uang persediaan. Berikut ini kami akan membahas proses-proses yang diperlukan dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Proses yang pertama adalah memproses uang persediaan. Proses ini dimulai dari input referensi akun uang persediaan oleh bendahara yang dilanjutkan dengan setup variabel uang persediaan dan menghitung usul uang persediaan. Kemudian, staf pejabat membuat komitmen akan menginput surat permintaan pembayaran, memproses surat perintah membayar, serta mencatat surat perintah pencairan dana. Setelah itu, terjadi pemindahan kas di bank. Proses berikutnya adalah proses tambahan uang persediaan. Proses ini dimulai dari pembuatan rincian tambahan uang persediaan oleh bendahara, lalu dilanjutkan penginputan surat permintaan pembayaran, pemrosesan surat perintah membayar, serta pencatatan surat perintah pencairan dana oleh staf pejabat pembuat komitmen. Kemudian dilanjutkan pemindahan kas di bank. Mengingat keterbatasan waktu, mulai slide ini kami tidak akan membahas proses secara keseluruhan. Teman-teman dapat menjeda video ini apabila dirasa perlu dalam mempelajari proses-proses berikut ini. Proses berikutnya yang akan kami bahas adalah pembuatan surat perintah membayar ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan. Proses ini dimulai dari input pengelolaan pengadaan barang atau jasa dan surat perintah bayar oleh operator sakti. Surat perintah bayar ini kemudian disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, bendahara menerbitkan kwitansi dan membuat daftar rincian penerimaan pembayaran. Setelah itu, operator sakti akan menginput surat permintaan pembayaran yang kemudian disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian, pejabat pembuat komitmen akan membuat arsip data komputer dari surat permintaan pembayaran yang dilanjutkan dengan pencetakan surat perintah membayar oleh operator sakti. Setelah surat perintah membayar disetujui dan dibuat arsip data komputernya oleh pejabat penandatanganan SPM, SPM akan diproses oleh KPPN menjadi surat perintah pencairan dana yang kemudian akan dicatat oleh operator sakti. Berikutnya adalah proses kartu kredit pemerintah. Proses ini dimulai dari penerimaan barang atau jasa, serta penginputan surat permintaan pembayaran oleh operator sakti. Surat permintaan pembayaran ini kemudian disetujui oleh pejabat pembuat komitmen, serta dibuat arsip data komputernya. Setelah itu, operator sakti akan mencetak surat perintah membayar, yang kemudian akan disetujui dan dibuat arsip data komputernya oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Lalu, surat perintah pencairan dana akan diproses di KPPN. Kemudian, operator sakti akan mencatat surat perintah pencairan dana dan bendahara akan mencatat kas masuk serta membayarkan tagihan. Selanjutnya, kami akan membahas alur transaksi non-kontraktual. Proses ini dimulai dari input supplier oleh operator sakti serta pembuatan data arsip komputernya oleh pejabat pembuat komitmen. Budget komitmen supplier register kemudian akan diproses oleh KPPN menjadi nomor register supplier. Setelah itu, operator sakti akan mencatat berita acara serah terima barang atau jasa, serta menginput surat permintaan pembayaran atau surat perintah bayar, serta memproses surat perintah membayar GU.
Berikutnya, alur uang persediaan kembali pajak. Dimulai dari input surat perintah bayar oleh operator sakti yang kemudian disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, bendahara menerbitkan kwitansi dan daftar rincian permintaan pembayaran dan dilanjut oleh input surat permintaan pembayaran oleh operator sakti serta pemrosesan surat perintah membayar. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengelolaan dana titipan atau alias bendahara. Proses ini dimulai dari pemindahan kas bank berdasarkan SP2D di operator sakti. Selanjutnya, dana titipan dibayarkan serta sisanya dikembalikan oleh bendahara pengeluaran. Yang terakhir adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Laporan pertanggungjawaban di dalam sakti merupakan turunan atau subledger dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Jadi tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara SAI dengan laporan pertanggungjawaban.